Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Aufa Sucipto dari SMK Negeri 8 Jember. Jadi pada video kali ini aku akan membahas atau menceritakan tentang kegiatan atau proyek yang aku kerjakan selama PKL di PT Universal Big Data ini. Jadi langsung saja, sebelum magang di UBIK aku melalui proses atau kegiatan yang namanya itu pramagang. Jadi pramagang itu kayak belajar mengenai project yang akan diberikan. Misalnya aku disuruh mempelajari tentang website school ini dan juga belajar tentang API RESTful API menggunakan Laravel. Setelah itu pada magang di UBIK itu pun aku juga disuruh mempelajari kode yang dimana kodenya ada banyak. Kenapa kok gak pas pramagang aja pelajarin kodenya? Karena pada saat pada awal-awal magang di UBIK itu proyeknya masih di servernya UBIK, alias harus tersambung ke WiFi UBIK baru bisa akses source code-nya melalui SSH. Setelah mempelajari, aku pun mengerjakan tugas-tugas sederhana seperti memperbaiki bug di layoutnya. Contohnya, kita login dulu. Bentar. Review websitenya dulu. Jadi seperti ini tampilan websitenya. Di uji coba ini adalah untuk formulir pendaftaran di mana kita mendaftarkan sekolah kita agar bisa menggunakan aplikasi ini. Langsung saja login dah. Nah, ini ya tampilan dashboard adminnya. Ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dulu aku memperbaiki histori pembayarannya yang atau tampilannya. Sebentar, contohnya di sini aja, guys. Itu ada suatu halaman yang dimana halaman modalnya itu tidak tampil tampil tapi datanya kosong, nggak ada. Tadi cuman kayak halaman kosong gitu. Jadi aplikasi ini ada berbagai multi role. Ada role admin sekolah, ada guru, siswa dan wali murid, staff dan super admin. Nah, ini untuk super admin. Kayak seperti ini tampilannya.
Di super admin ini kita bisa kayak mengatur sekolah, mengatur transaksi berlangganannya juga contohnya, dan masih banyak lagi. Yang super admin ini berfokus pada mengatur semua sekolah secara umum. Nah, untuk admin sekolah kita bisa mengatur keseluruhan dari sekolah ini. Misalnya ada akademik, bisa menambahkan kelas, guru, ujian offline, ujian online, tugas, mata pelajaran. Di situ ada pengaturan pembayaran, dan juga pengumuman, banyak lah pokoknya. Dan ada guru sekolah, dan ada role guru juga, yang dimana itu biasanya diakses di aplikasi mobile. Dan kebetulan aku tidak punya akses ke mobilenya karena aku bagian back end. Ini adalah tampilan dari projectku. Ada skala API docs. Jadi pada awalnya itu kan aksesnya ke server, yang dimana harus nyambung ke wifi-nya Ubik. Dan sekarang dirubah, jadi tidak usah nyambung ke servernya Ubik lagi. Yang dimana projectnya itu awalnya jadi satu, terus dipisah menjadi 4 bagian. Yaitu bentar-bentar. Ada, kalau aplikasi emang dari dulu emang bisa sih. Ada dibagi menjadi super admin, API untuk super adminnya, website sekolahnya, dan API untuk sekolahnya. Jadi tidak usah nyambung ke server, nyambung ke wifi-nya Ubik untuk mengerjakannya. Jadi ngapain sih aku salah. Jadi aku kedapatan bagian project school API sekolah, yang dimana aku mengatur API sekolahnya, yang dimana nanti untuk menyambungkan dari website ya ke aplikasinya, agar aplikasinya ada data yang muncul, gitu gak sih? Iya, agar aplikasinya bisa berjalan, aplikasinya itu menggunakan API. Nah, aku yang ngerjakan API-nya, yang dimana jika API-nya ngebug, aplikasinya juga ikut ngebug. Jadi ini codingannya, tapi codingannya super banyak, ya enggak super sih, tapi banyak. Jadi untuk tampilan websiteku itu seperti ini: School API sekolah, Software Manajemen Sekolah REST API. Yang dimana
project di website ini aku menyediakan ada health check. Nah, ini adalah untuk mengecek status dari API-nya. Ini untuk download Postman collection dan ping liveness. Oke. Di Scalar API Docs. Jadi aku menggunakan Scalar untuk mendokumentasikan API agar front end developer bisa mengetahui endpoint API-nya dengan mudah. Dan ini juga ada test request dimana bisa ngetes, bisa ngehit API-nya tanpa tesnya di Postman. Jadi lewat web sini sudah bisa. Kita contohnya kan login sebentar. Akun staff aja deh. Dan ya bisa. Jadi itu doang sih proses kerjaanku, memperbaiki bug dan menambahkan fitur-fitur seperti memperbagus fitur pembayarannya dan mengoptimalkan kodenya supaya agar lebih set kencang dan yang pastinya aman untuk digunakan. Untuk project ini apa ya, project multi tenant yang dimana database-nya itu ada banyak contohnya. Jadi ada database utama yang dimana isinya itu seluruh sekolah, datanya dari 10 sekolah. Namun secara umum saja, school central itu database utamanya. Dan database tenant, nah, database tenant itu database untuk sekolahnya, yang dimana ini ada contoh SMKN 1 Malang, SMKN 1 Jayapura, SMP, dan itu ada banyak.
Untuk tampilan dari siswa dan ortu tidak bisa aku tunjukkan karena aplikasinya aku tidak megang aplikasinya. Tapi nanti siswa itu bisa menerima tugas, mengirim tugas, terus juga menerima pengumuman, mengerjakan ujian online dan yang lain. Kalau untuk ortu itu orang tua itu bisa monitoring alias mengawasi tugas anaknya dan membayar tagihan-tagihan anaknya. Untuk guru itu juga sebenarnya bisa login juga di webnya, nanti tampilannya beda. Dan untuk staff itu hanya ada di mobile sama dengan siswa dan ortu ya. Di UB juga ada semacam kayak laporan harian yang dimana seperti ini melaporkan apa saja yang dikerjakan selama hari ini. Ini contohnya, perbaiki error invalid signature bla 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 down artinya ini sudah selesai, dan juga ada yang proses ya, masih proses. Dan ada juga laporan mingguan yang dimana itu bentuknya video, jadi kayak menjelaskan apa saja yang dikerjakan selama seminggu ini. Nah, nanti ininya dijelaskan list-list ini, dibuat list-list dan diupload di YouTube. Ntar mana ya akun YouTubeku? Nah, ini laporan mingguan. Di sini cuma ada 2 karena videonya banyak yang hilang alias di ban. Tidak tahu kenapa. Seperti ini. Sudah, itu saja yang mau ku jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.